Mobil Toyota Rush berwarna putih itu memasuki pelataran rumahnya. Laki-laki itu turun lalu mempersilahkan calon istri dan calon adik iparnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Raut wajah bahagia Umi Halimah nampak jelas saat calon menantunya datang. Umi Halimah langsung mencium kedua pipi Farida lalu memeluknya. "Mbak Farida, bantuin Umi di dapur dulu sebentar yuk." "Enggeh, Umi." Umi Halimah tersenyum lalu mengandeng calon menantunya menuju ke dapur. Pikir Farida ia akan dimintain tolong oleh Umi Halimah untuk membantu memasak. Ternyata Farida hanya dimintain tolong untuk menyiapkan semua makanan di meja makan. "Mbak Farida suka ayam semur?" tanya Umi Halimah kepada Farida yang tengah menaruh ayam semur ke dalam mangkuk. "Suka, Umi. Alhamdulillah kalau suka. Nanti kalau sudah tinggal di sini bakalan sering Umi masakin, Mbak. Sampean pengen dimasakin apa tinggal request sama Umi, ngeh." "Enggeh, Umi." Walaupun ibu mertuanya sangat baik, Farida masih sangat ketir-ketir takut mengecewakan Umi Halimah, jika sebenarnya dirinya belum terlalu lihai dalam hal memasak. Selama ini Farida hanya pandai membuat kue, sedangkan jika dalam hal memasak dia memang tidak terlalu jago. Namun rupanya Farida juga tidak menyerah begitu saja. Akhir-akhir ini dia mulai belajar memasak dengan uminya. Setelah selesai, Umi Halimah memanggil Fadhil dan Zainal untuk bergabung di meja makan. Umi Halimah duduk di sebelah calon menantunya. Beliau memang sengaja begitu karena tahu Farida sebenarnya masih canggung dengan Umi Halimah. Sesi makan sore itu sangat hikmah, bahkan sepertinya jika Umi Halimah yang tidak memulai obrolan pun, yang lainnya lebih banyak diam. Fadhil yang biasanya tidak pendiam, mendadak berubah karena kedatangan calon istrinya. Umi Halimah sadar akan keanehan sikap putranya tunggal yaitu. "Mam yang banyak ya, Mbak. Ayo jangan malu-malu. Rumah ini bakal jadi rumah sampean. Nanti tiap hari ketemunya ya sama Mas Fadhil sama Umi." Ujar Umi Halimah kepada calon menantunya. Beliau berkata demikian agar Farida menghilangkan rasa canggungnya. Farida tersenyum mengangguk malu. "Hehehe. Enggeh, Umi." Hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Farida. "Nak Zainal ayo nambah lagi. Dah usah malu-malu ngeh." Ujar Umi Halimah lagi gantian kepada Zainal. "Enggeh, Umi." Di tempat lain Zaka sedang sibuk menikmati mangga yang dibawakan oleh temannya kemarin. Sedangkan Alisa sibuk mengoreng pisang untuk suguhan tamu yang akan datang ke rumah mereka. Ya, yang akan datang bertamu di rumah mereka adalah Ilham dan Risma. Memang sesuai janji Ilham, jika TPK-nya libur dia mengajak sang istri untuk bermain ke rumah Zaka dan Alisa. "Kang Fadil ndak dikabarin sekalian, Mas? Nantilah bakalan tambah ram rumah sampean, trio kecerat kumpul jadi satu." Ujar Alisa sambil membalikan pisang gorengnya. Zaka tertawa mendengar istrinya yang memberi nama dirinya bersama dua sahabatnya dengan sebutan trio kecerat. "Sayang ini ada-ada aja ti. Mosok trio kecerat sih, yang? Lah konyol semua. Ya tak namain trio kecerat. Kecuali ada salah satu yang pendiam ya aku nggak kasih nama itu. Sayang ndak tahu aja sebenarnya ada salah satu di antara kami yang pendiam. Tapi memang ndak kelihatan aja sih." Ujar Zaka. Alisa mendekati suaminya yang tengah duduk di meja makan sambil membawa spatula. "Mosok sih mas? Siapa sing pendiam? Selama ini yang aku tahu Mas Zaka Kang, Fadhil sama Kang Ilham cewawakan barbar semua. Loh, nggak percaya? Saya yang pengen tahu orangnya." Alisa mengangguk. "Yakin pengen tahu?" "Iya, Mas." "Sayang, pengen tahu aja apa pengen tahu banget?" Tanya Zaka lagi dengan ekspresi yang sangat menjengkelkan. "Wis talah, ayo. Kok mesti kalau ditanyain buletai?" "Hehehe, jawabannya adalah Mas Zakaria suaminya Alisa Arumi." "Halapat. Orang sering ngeperan sama nyebelin kayak gitu kok pendiam. Pendiam dari Hong Kong." Jawab Alisa yang terlihat jengah. "Hahaha, ya pendiam kalau lagi bikin adik bayi sama kamu teyang, kalau yang lain ya manggak." Alisa tertawa mendengar jawaban suaminya yang berkata demikian.
Dia sendiri merasa tidak enak dengan suaminya karena beberapa bulan ini tidak memberi jatah. Di depan Alisa, Zaka terlihat sangat sabar, namun dalam hatinya tidak akan pernah ada yang tahu. Seorang suami juga berhak mendapatkan hak sepenuhnya dari sang istri. Zaka menaruh pisaunya. Ketawanya renyah banget, jadi pengen tak makan sekarang. Ujar Zaka yang menatap istrinya memberi kode meminta jatah. Udah mau maghrib, Mas. Nanti malam aja ya. Beneran ya nanti malam? Tanya Zaka memastikan. Wajahnya terlihat sangat melas karena terlalu lama berpuasa. Iya, Mas Zaka, sayang. Beneran. Zaka langsung mencuci tangannya lalu menakuk kedua pipi istrinya. Dia menghujani ciuman di semua sudut wajah istrinya tanpa henti. Karena asyik bergurau, Alisa tidak menyadari bahwa pisang gorengnya sampai gosong. Deru suara motor Ilham datang. Zaka yang duduk santai di ruang tengah langsung ke depan menyambut temannya yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Hambojona dijak mancing masuk. Iya Zak. Monggo-monggo, pinarak. Ujar Zaka mempersilahkan Ilham dan Risma masuk. Zaka memberitahu istrinya bahwa Ilham dan istrinya sudah datang. Teh hangat, pisang goreng dan beberapa suguhan lain dibawa ke depan oleh Zaka dan Alisa. Halah Zak, kok ya repot-repot, sing teka kaya tamu agung bay. Halah Zak, kok ya repot-repot, yang datang kaya tamu agung saja. Aku tak orang nganggep kon tamu agung, wong kon arane si Ilham udu si agung. Aku itu nggak menganggap kamu tamu agung, orang nama kamu si Ilham bukan si Agung. Alisa dan Risma sontak tertawa. Belum apa-apa perut mereka sudah dibuat mulas dengan dagelan suaminya masing-masing. Pengantin anyar ya mesem-mesem baikon, Pengantin anyar ya senyum-senyum aja kami, meledek Zaka. Lau pieto? Senyum itu ibadah koe, laka duit ana duit dewek kudu menebar senyum. Lo gimana Ti? Senyum itu ibadah kok, ada uang gak ada uang kita harus menebar senyum. Ya, senyum mau bayi ngedendi. Sing ana malah keon dikira wong edan. Iya senyum aja terus di mana-mana. Yang ada kamu malah dikira orang edan. Hahaha. Suara tawarnya penuh di dalam ruang tamu rumah Zaka. Jajal teleponen Fadhil gon meneseki. Coba teleponen Fadhil suruh kesini sekarang. Iya Zak. Ilham meraih ponselnya lalu mencoba untuk menghubungi Fadhil. Ilham sengaja mengerasakan suaranya. Halo Dhil, nyong lagi nenegram umai Zaka. Meneseki, kumpul. Halo Dhil, aku lagi di rumah Zaka, kesini sekarang, kumpul. Nyong ora bisa lagi sibuk. Aku ndau bisa lagi sibuk. Sok sibuk banget sih kon. Sok sibuk banget sih kamu. Dasmu. Suara tawarnya kembali terulang menegar jawaban Fadhil barusan. Lohan, bo loudspeaker ti, bocah edan kon kamu. Hahaha. Fadil menjelaskan kepada mereka kalau dia sedang dalam perjalanan mengantarkan calon istri pulang ke rumahnya. Sudah jangan ditanya lagi, tidak afdol rasanya jika mereka tidak meledek Fadhil habis-habisan. Pukul 9 malam Ilham dan Risma pamit pulang. Setelah sholat Isya, Zaka langsung menagih janji istrinya tadi sore. Dasar Pakmil tidak sabaran, tidak perlu menunggu lama-lama, Zaka langsung melancarkan aksinya. Zaka sangat menikmati permainan malam itu, begitupun dengan Alisa. Mereka kembali memadu kasih dengan suara rintihan kenikmatan lirih. Setelah lelah bertukar peluh, mereka langsung tertidur dalam posisi berpelukan. Selalu bersama. Siapa bilang pergulatan semalam tidak berlanjut, sang pria kembali membangunkan sang wanita tengah malam. Karena terlalu lama berpuasa, sang pria meminta rapelan haknya kepada sang wanita. Sang wanita pun mengiyakan dengan anggukan kecil. Mereka kembali memadu kasih, menyematkan tanda cinta di sana. Walaupun kedua matanya masih belum sepenuhnya terbangun,
Nyatanya setelah mendapatkan perlakuan mesra dari sang suami, sang wanita terlihat segar kembali. Kecupan mesra disematkan kembali di atas kening sebagai tanda bahwa sesi keromantisan itu telah usai. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Zaka menuju ke dapur untuk memasak. Perutnya terasa sangat lapar dan energinya terkuras habis akibat ulahnya sendiri. Zaka kembali masuk ke dalam kamar membawa 2 mangkuk mie kuah dicampur dengan bakso serta tambahan irisan bawang merah dan bawang putih untuk dinikmati bersama sang istri. "Sayang, Mam yuk, Mas masak mie ini," ujar Zaka menghampiri sang istri duduk di sofa. Alisa melepas mukenanya menaruhnya di tempat semula. Sedapnya. Makasih, Baba," ujar Alisa yang mencium aroma mie kuah tersebut. "Sama-sama, sayang." Alisa mulai menikmati mie buatan Zaka. Menurut Alisa, mie buatan suaminya memang benar-benar endulita. Alisa sendiri juga merasa aneh walaupun hanya diberi irisan bawang merah dan putih saja membuat makanan tersebut sangat istimewa di matanya. "Mas Zaka tak lihat-lihat kok jadi tambah ganteng sih. Aduh seneng ya, dipuji wong ayu. Aku," ujar Zaka sambil menyapu sudut bibir istrinya. Wajah Alisa langsung bersemu merah dipuji suaminya. "Tapi kayaknya ndak cuma tambah ganteng loh, Yang. Ada tambahan lagi." "Hah? Sih tambahan apa?" "Tambah prima karena habis dikasih jatah double sama istrinya." "Hahaha." Alsia langsung tersedak mendengar ucapan Zaka. Zaka gegas mengambilkan minum istrinya. "Pelan-pelan, sayang mainnya." Alisa masih merasakan panas di bagian tenggorokannya. Zaka merasa sangat bersalah kepada istrinya. Ia telah merusak kenikmatan Alisa yang sedang makan. "Mas suapin ya, Yang." "Dah usah, Mas. Aku tak mam sendiri." Oke, siap. Habis mam nanti lanjut dikasih jatah lagi ya, Yang." Mendengar Zaka meminta jatah lagi, Alisa langsung melotot ke arah suaminya. Pagi itu setelah jalan-jalan pagi, Alisa duduk bersama Zaka di teras depan menikmati udara pagi sambil mendengar gemericiknya suara kolam ikan di taman rumah mereka. "Mas, aku kok baru sadar akhir-akhir ini ya? Ternyata punya usaha sendiri itu enak," ujar Alisa kepada suaminya. "Maksudnya gimana, Yang? Enak dalam hal apa?" tanya Zaka yang belum paham dengan maksud istrinya. "Ternyata, setelah punya usaha sendiri itu, aku mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk keluargaku, lebih banyak meluangkan waktu istirahatku. Semua pekerjaan rumahku bisa tak handle. Pokoknya rasanya seneng gitu. Mas, aku merasa jadi istri yang sesungguhnya untuk sampean." Zaka tersenyum menatap lekat istrinya. "Masalah, alhamdulillah kalau sayang merasa kayak gitu. Berarti keputusan Mas, minta sampean resign udah benar ya? Sampean ndak nyesel kan, ya?" "Sama sekali aku ndak nyesel, Mas. Aku yakin keputusan sampean itu tidak akan pernah salah untuk aku. Semua yang sampean lakukan itu demi kebaikan untuk aku dan calon anak kita. Tentu, sayang. Semua akan Mas usahakan yang terbaik untuk keluarga kecil kita. Mas sayang banget sama sampean. Rasanya kalau jauh kayak gitu, gampang kangen. Tapi ya alhamdulillah dengan cara kayak gini Mas bisa bebas ajakin sampean kemana-mana sesuka hati, Mas. Mas rasanya luiga Yang. Sampean sudah tidak terikat lagi di perusahaan. Sekarang terikatnya di hati, Mas." Hehehe. Hehehe, iya, Mas. Aku pada mupkoknya. Tapi yo Mas. Waktu itu pas baru resign dari kerjaan, rasanya kayak budak gitu loh, Mas. Belum ikhlas sepenuhnya aku, Mas. Semua yang Mas Zaka pengin, kayak ndak sesuai sama kepinginanku. Ujar Alisa lagi. "Ya namanya belum terbiasa, Yang. Tiba-tiba dipaksa ya mesti kaget. Semua itu pasti butuh proses dan adaptasi. Itu pun juga tidak memerlukan waktu yang sebentar. Apalagi sampean sudah mengenal dunia kerja lebih lama, yang lebih unggul ya dunia kerjanya sampean. Angen-angennya sampean masih tertinggal di sana." Mas. Benar kata sampean.
Tapi ya setelah dipaksa akhirnya mau. Hehehe. Hehehe, sampean tahu ndak yang? Mas itu juga awalnya takut kalau Sampek membuat sampean kecewa atas keputusan Mas minta sampean resign dari kerja. Mas takut kalau kesannya kayak mengekang sampean apa-apa harus nurut sama Mas. Mas juga takut kalau sampean minta pulang ke rumah ayah sama ibu karena gak suka dengan sikap Mas yang kayak gini. Pokoknya Mas serba khawatir, yang. Tapi ya alhamdulillah Allah maha membolak-balikan hati. Sampean akhirnya mau menjalani ini semua bareng-bareng sama Mas. Alisa tersenyum menatap Jaka. Makasih ya, Mas. Berkat kesabaran dan keikhlasan hati, Mas Jaka. Akhirnya aku bisa melewati proses dan perjalanan panjang ini. Semua keputusan dan rida dari sampean memang menjadi jalan menuju gerbang kesuksesanku. Sama-sama, sayang. Mas juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih sama kamu. Kamu sudah bersedia mengembangkan usaha bareng-bareng sama, Mas. Kayak gini rasanya sudah seneng banget, yang. Kalau boleh Mas jujur, ini adalah impian Mas dari dulu. Hembi bebibi, udah, ya. Aku mau mewah ini. Sekarang intinya kita berdua harus sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, Mas. Semua itu ada masanya. Ya, sayang, betul. Udah-udah, Mas nggak mau buat sampean nangis lagi. Ujar Zaka sambil mengelus punggung istrinya. Saat Alisa asyik bermain ponsel Zaka, ada notifikasi pesan masuk. Alisa kaget terpampang nama Labib di sana. Mas, ini Labib kirim pesan. Ujar Alisa menyerahkan ponsel milik Zaka. Dibuka aja, yang. Nggak apa-apa. Karena sudah mendapat izin, Alisa langsung membuka pesannya. Mas, sampean nanti sore diundang acara tasyakuran 7 bulanan istrinya, Labib. Oke. Nanti insya Allah, Mas, datang. Alisa langsung memasang wajah bete. Zaka yang sudah merasa ada perubahan mood pada istrinya berusaha untuk merayunya dan memberikan pengertian. Sayang, ndak pareng cemberut kayak gitu. Namanya diundangnya harus hadir. Berarti Mas Labib menghargai Mas Zaka dan berharap untuk hadir di acaranya. Mas sama sekali ndak keberatan, yang. Mas ndak mikir yang lain. Toh sekarang sampean sudah bahagia sama Mas. Begitupun Mas Labib sudah bahagia dengan istrinya. Ya udah terserah Mas Jaka. Haknya Mas Jaka juga. Tapi sampean jangan ngambek ya. Mas menghargai Mas Labib karena beliau bekerja di tempat Mas. Iya, Mas. Aku ndak ngambek kok. Jaka meraih tubuh istrinya dibawanya ke dalam pelukan. Sungguh berat memang menjadi Alisa. Zaka tahu istrinya memang benar-benar menjaga perasaan Zaka agar tidak cemburu. Pada asyar suasana di kediaman Pak Zaki sangat ramai. Saudara Bu Murni dan Pak Zaki juga datang. Terlihat Zaka, Pak Sobri dan beberapa teman Labib kerja juga hadir di sana. Acara tasyakuran 7 bulanan tersebut berjalan sangat lancar. Beb, Mas Zaka sudah pulang belum? Tanya Bu Murni kepada Labib. Belum, Bu. Lagi ngobrol sama ayah di depan. Kenapa, Bu? Itu, Mas Jaka dibawain satu berkat lagi. Ibu nitip buat Alisa. Deg. Melisa yang berada di dalam kamar kaget mendengar ibu mertuanya menyebut nama Alisa. Jujur. Mendengar nama Alisa disebut oleh ibu mertuanya, Melisa merasa sakit hati. Bisa-bisanya ibu mertuanya menitipkan sesuatu untuk Alisa tanpa bertanya kepada